menghubungi saya kan banyak sekali nih. Jadi saya kan sempat ngomong sama Pak Surya, nih saya lagi nyari orang yang SMS saya dari Subang, tapi saya nggak tahu orangnya di mana dan siapa. Dan Pak Surya bilang dia sudah DM Pak Surya, tapi belum dibales juga. Nah, dari situ saya lewat ya. Betul. Dari situ saya ngomong lagi nih di media sosial, Mbak, siapa yang kemarin nanyain saya tentang kasus yang di Subang, boleh nggak ibunya itu nelpon saya? Nah, dia jam yang sama, dia telepon saya. Akhirnya dia menceritakan kejadiannya seperti apa, dan dia bilang, "Mi, saya nggak punya pulsa nih." Makanya saya nanyain, kamu pakai HP apa nih, tak transferin pulsa 100 biar kita bisa ngobrol. Jadi biar kamu bisa ngobrol. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sebenarnya itu kecil sih bagi saya, karena saya pribadi merasa bahwa nih Indonesia itu 5.000 aja berat sekali. Nah, dari situ saya transfer 100, akhirnya saya komunikasi dengan mbaknya. Banget masih ada, Miss. Terima kasih ya, Miss. Semoga Miss banyak rezekinya. Auya juga. Jadi sebentar dulu, saya jelaskan biar Pak Surya tahu. Ya lanjut dulu, Miss. Jadi setelah saya transfer uangnya, kita ngobrol secara live sama dia. Terus karena mbaknya bilang, saya kan nggak punya uang, Miss, untuk ke kantor polisi ngecek kasusnya ini. Kan saya selalu bilang nih, dari YouTube saya nih saya dapat uang walaupun nggak banyak. Saya bilang sama mbaknya, ya udah Mbak, ini ada uang 500, tapi Senin ya saya kirim. Bener nggak, Mbak? Saya ngomong Senin saya kirim. Nah, dari situlah muncul donasi-donasi Pak Surya. Jadi ini kaget ya saya pribadi kaget. Mungkin kita bahas lagi. Dari situ ada yang donasi $3 sampai $1.300. Jadi dari angka 1.000, suara double ya. keluarnya enggak sih? Lanjut ya. Dari orang yang ngasih uang saya itu dari 9.000 sampai ada yang ngasih saya 2.300.000 sampai hampir 3 juta ya. Jadi saya kaget juga, wah sebanyak ini. Makanya saya ngomong sama Pak Surya, saya itu tidak menggalang donasi, tapi saya itu uang takziah. Jadi saya ngomong itu uang takziah buat almarhum Dek Faiz, karena satu lagi Dek Faiz anak yang tidak diharapkan oleh seorang ayah, dan ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, ternyata malah dia benar-benar tidak diizinkan. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa saya nitip sama Pak Surya, uang diglobalkan kalau Hong Kong nggak nyampe 10.000, tapi saya bilang udah 10.000 aja. Tapi karena 10.000 tidak bisa menjadi 20 juta, karena itu saya bilang ya udah tambahin aja, tolong globalkan 20 juta. Jadi uang itu ya Mbak ya, saya katakan ya, uang itu uang takziah, uang amanah dari seluruh TKW. Jadi bukan TKW Hong Kong, TKW Arab Saudi yang namanya Mbak Nuri itu mengirimkan 3 juta lebih. Ini saya merinding ya, saya merinding ya. Semoga Mbak Nuri yang dari, iya sama saya juga merinding, Miss. Iya. Nah, oke. Jadi luar biasa ya bagaimana solidaritas teman-teman TKW ini, khususnya pengikut Mbak Yuni TKW Hongkong ini punya solidaritas dan juga rasa kemanusiaan, mengumpulkan dana padahal tidak digalang ya Miss ya? Tidak, itu cuma 3 hari loh Pak Surya. 3 hari. Sendirinya. Iya. Jumat. Kita salut nih sama teman-teman TKW kita nih. Jumat ini sore loh. Waktu Jumatan saya nggak bisa telepon sama dia. Setelah asar saya telepon sama dia. Jumat sampai Senin itu terkumpul kurang lebih 20 juta. Berarti kan seluruh TKW itu the best. Iya. The best, betul. Oke. Nah sekarang sebelum kita cerita ya. Kejadiannya gimana? Mbak siapa namanya Mbak? Yayan Listiawan. Mbak Yayan, apa yang Mbak Yayan juga mau cerita di saya di sini? Ya kejadiannya tuh. Enggak, apa yang membuat Mbak mau cerita di sini? Karena saya tahu Pak Uya DPR, anggota DPR kan ya? Oh enggak, bukan. Saya bukan anggota DPR. Jadi kayak panggilan buat Faiz gitu. Iya bukan. Saya bukan anggota DPR. Semoga aja ya. Iya, cuman apapun saya bisa sama Mas Yuni, apapun saya bisa dengarkan, dan selagi kita bisa bantu, kenapa enggak ya Miss ya? Ya, jadi ini di luar DPR, Mbak. Ini salah, sudah konteksnya salah ini. Iya. Ini. Lanjut. Dipikir saya anggota DPR. Sebentar, Pak Surya, sebentar. Lanjut. Gimana ceritanya, awalnya gimana? Awal kejadiannya, kronologinya. Enggak, ini anak siapa? Anak saya. Iya, terus? Saya bawa anak. Jadi saya punya anak 3, terus yang di bawah 1 udah bawa Faiz aja. Selalu kalau saya datang ke dia itu buat jualan, di sana kan jualan kulineran bebek rica-rica itu selalu bawa Faiz ya.
Kalau saya mau bahagiain Pak Is loh, Pak Is tuh masih darah daging saya. Dia bilang kan begitu. Nah ini siapa yang ngomong, suaminya? Suami itu, Oke. si DPO tuh ngomong gitu. Oke. Bahwa saya mau nyenengin Pak Is, mau kasih ada spesial buat Pak Is. Waktu itu kan nenek saya meninggal, saya pulang ke Indramayu. Terus dari Indramayu mau ke arah Jakarta lagi, dia tuh telepon, mampir sini dulu nanti dari Subang itu saya anterin deh sama motor kamu juga. Kan kamu mau tinggal terbangnya aja gitu, mau saya antar ke PT langsung. Sini dulu, mau saya bahagiain. Akhirnya ya hari Senin dibawa belanja-belanja apa. Pas hari Rabu itu pagi saya nyuci piring, Pak Is itu di ini maksudnya, cuman saya nggak tahu tuh dia ngelengerin aja, gimana ya bahasanya ngelengerin. Jadi kayaknya kalau gitu lakunya kebentur gitu. Nah pokoknya intinya Mbak pulang. Iya. Dari mana? Dari Indramayu, nenek saya kan meninggal 7 hari. Iya. Terus tuh dia telepon, Iya. bisa jangan langsung ke Jakarta, kesini dulu mampir. Saya di sini di Subang, Iya. lagi jualan itu bebek jajan, terus saya anterin sama motor kamu juga, kan dia pinjam motor saya. Akhirnya saya nggak ada curiga, dia bilang mau di depan keluarga saya ngomong, kan video callan sama di itu ya speaker, dia ngomong mau saya kasih kado spesial nih, bisa juga denger kejutan sini maksa ya dia. Iya. Nah, di situ tuh kita semacam kayak percaya aja. Travel itu bareng Iya. Ke Subang. Saya ke Jakarta, dia Lihat saya turun. Subang, oke. Terus? Ya habis itu sama dia tinggal 5 hari, dari hari Jumat ke hari Rabu. Terus dia hari Minggu itu dapat anak kerja di pabrik, dapat uang 4 juta, cuma dipegang sendiri. Dia disemir rambutnya tuh di salon. Iya, enggak, oke. Itu apa? Itu nggak perlu diceritain. Intinya kan gimana? Akhirnya tahu meninggal tuh gimana? Jadi tuh tahu meninggal kan datang dari warung. lalu mending ceritanya dari pertama dulu deh yang Pak Is di Jotos itu pergi ke Cilamaya. Terus habis itu dia ngisi bensin di situ, ngisi bensin. Kamu tunggu sini aja dulu ya di tukang es kelapa. Tunggu sini dulu. Bilang ke kamu. Panas, kasihan Pak Isnya. Oke. Terus habis itu kita di situ tukang es kelapa tanya, Mbak, kenapa anaknya matanya biru? Karena kalau di kos-kosan gelap itu soalnya. Gelap, kekurangan ventilasi udara juga. Jadi nggak tahu kalau dia memar anak saya. Terus tuh dia aja kok memar, wah ini siapa yang ngelakuin. Habis itu dia datang dari ngisi bensin, saya tanyain pas perjalanan ke Cilamaya itu, ini diapain Pak Is? Enggak kok, nggak diapa-apain, dia nggak ngaku. Pas pulang lagi tuh dia pergi ke ini mau bikin CV, mau kerja ke Bali lagi kan, mau kerja di Bali, dia mau kerja di restoran di Kuta. Terus itu dia pergi ke fotokopi, pulang-pulang bawa makanan empal gentong. Terus ada nasi cuma 1 piring, dia bilang ayolah makan bertiga biar harmonis, kata dia gitu. Di situ tuh saya tanya lagi, kamu ya yang Jotos Pak Is sampai biru gini? Oh, kamu nanya, ya. Nanya lagi, enggak kok, akhirnya aku iya saya. Nah di situ tuh saya tuh langsung disuruh sama dia, bisa nggak bantuin saya, ini kan saya rambut merah. Tadi itu dia pencet WA. HRD-nya bilang nggak boleh rambutnya merah, disuruh dihitamin, bisa nggak gini, 1 hitam 1 merah, kata dia kan gitu sambil ini. Akhirnya bisa sih. Ya udah sana beliin semir rambut, saya dikasih 20.000. Pak Is kan udah habis makan itu kan mau saya bawa. Pempersnya kebetulan habis, mau saya bawa tuh sama dia ditarik. Sini jangan dibawa anak kamu, biarin aja sama saya, kasihan juga udah sore. Kan musim hujan di situ. Nanti takut kehujanan. Akhirnya saya pergi ke warung nggak curiga, ditutup pintunya. Sempat tuh saya bilang pas ditutup pintu, kok dia orang kayak gitu amat. Pak Is nangis pas direbut sama dia. Terus tuh saya bilang gini, sih jangan diapa-apain tuh. Terakhir Koko, tuh ada sana konsep Papa, kayak gitu. atau Saya pergi Jola? ke warung, Koko? 15 menit datang lagi, kan agak jauh juga soalnya saya nggak bisa bawa motor. Di situ saya ada motor, cuma saya nggak bisa bawa motor. Akhirnya saya pulang lagi ke Kalau copeng warung. bele ya? Si Hermawannya udah di depan pintu, dia ngadang saya. Cipong. Jadi Lo copeng. si pintu kecil itu dia di tengah-tengah, Lo copeng nggak kelihatan bele, Pak Is Cipong. lagi apa. Akhirnya dia bilang, Tanya tuh sana. anak kamu BAB, udah saya bersihin lah, tinggal bersihin BAB yang di kasurnya aja. Saya mau telepon ibu saya dulu ya. Dia bawa motor saya kabur, disangka tetangga mau belanja kayak biasa kan, dia rutinitasnya belanja kalau sore. Iya. Akhirnya saya masuk ke situ, mau bersihin EE-nya Pak Is, BAB-nya. Ternyata Pak Isnya udah nggak bisa napas. Saya kaget langsung, tolong. Udah sadar, Ya. udah nggak sadar. Udah ini biru, Ya. mukanya udah biru, udah dingin juga. Iya. Terus akhirnya tapi masih ada napasnya tuh, Pak Surya masih ada napasnya. Terus saya minta tolong, Pak tolong, siapa yang punya motor, tolong. Akhirnya ada tukang bangunan di situ, motornya itu di tengah jalan mau ke rumah bidan, kan saya di situ baru 5 hari, nggak tahu juga rumah bidan di mana kan.
tolong bawa ke rumah bidan atau kemana kayak pertolongan. Akhirnya di tengah jalan rantainya putus, saya sampai turun tuh di situ putus, ya Allah rantai putus, tapi masih ada napas Pak Is. Pas itu saya berhentiin lagi, ada bapak-bapak pulang dari sawah kan, Pak tolong bawa saya ke dukun, ke dukun. Nah itu yang di bidan yang di belakang, akhirnya dibawa ke situ, dikasih tabung oksigen pertolongan pertama, terus Pak Hel itu. Ibu, tolong telepon keluarga ibu ya. Saya nggak bawa HP karena saat itu juga saya lari itu bener-bener nggak pakai sendal, nggak bawa HP, sampai baju aja cuma pakai baju tidur saat itu tuh. Jadi saya pulang dulu ke kosan, saya tinggal Faiz di situ sama rame juga sih, keluarga itu udah rame. Terus saya pulang ke kos-kosan, saya datang lagi tuh, bilang ngomong maaf ya Bu, Faiz sudah nggak ada napasnya, digituin pakai tisu kan, udah nggak ada napasnya Bu. Nggak percaya, saya mau dibawa lagi, mau diperiksa dulu ke PMC, dia bilang gitu. Ibu ada uang nggak? Nggak ada uang, cuma 2.000 perak saya tuh. Pak Surya. Terus saya minta tolong sama orang di luar, siapa yang punya mobil tolongin saya tuh. Saya minta keluarga saya suruh transfer buat ganti bensinnya gitu. Akhirnya dibawalah ke Polsek Pemanukan dulu. Karena si anak udah nggak bernapas. Akhirnya dibawa ke Polsek Pemanukan, sampai polisinya aja kaget. Kenapa Bu? Ini Pak tolong, anak saya udah nggak bernapas Pak, tolong. Terus dibawa ke belakang bagian reskrim. Terus ditanya-tanya, Pak tolong Pak, saya pengen tahu ini perutnya masih panas. Saya bilang apa ini anak saya masih bisa diselamatin, apa mungkin meninggalnya cuman meninggal apa sih, belum suri gitu ya, masih suri gitu. Tolong diperiksa di PMC. Iya, saya masih punya harapan. Dibawa ke PMC, di situ diperiksa. Ya nggak ada Bu, mau gimana pun udah nggak ada anak ibu. Di situ saya pingsan, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Cuman bawa 2.000 perak saya. Terus telepon saya ke Jakarta, Pada pincang telepon semua. saya bapaknya lagi sakit.